يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Alhamdulillah, nikmat keistiqomahan ini hendaknya senantiasa kita syukuri, supaya Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita hamba yang senantiasa istiqomah di atas ketaatan kepadanya, hamba yang senantiasa istiqomah di atas agamanya sampai ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, dan barang siapa yang kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, maka sungguh siksa atau azab Allah sangatlah pedih. Nah, bersyukur itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala meliputi 3 hal, yaitu bersyukur dengan hati, bil qalb, meyakini bahwa nikmat yang kita terima ini, rizki yang kita rasakan, kita nikmati, kita pakai, kita terima, faminallah, asalnya dari Allah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bil lisan, dengan lisan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan memanfaatkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk itulah kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang selanjutnya adalah wasiat ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagaimana wujud bersyukur dengan perbuatan itu adalah menjadi hamba yang bertakwa, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, haqqa tuqatih itu senantiasa saya ulang, senantiasa mengingat Allah, kemudian senantiasa taat kepada Allah, dan juga senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Itu haqqa tuqatih yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para generasi terbaik
yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas tema atau kajian yang berjudul waspada dari tindakan zalim. Waspada dari tindakan zalim. Yang pertama, apa sih zalim itu? Kalau lawan katanya zalim itu adil, ya. Lawan katanya zalim itu adil. Nah, sekarang pertanyaannya, adil itu apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Ya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi adil itu bukan sama rata, bukan. Ya. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misal, kalau adil diartikan sama rata itu salah. Bapak-bapak, ibu-ibu punya anak dua, yang satu sudah SMP, anak yang kedua masih TK. Kira-kira kalau uang sakunya sama, adil enggak? Enggak adil. Walaupun sama kan, tapi itu tidak adil. Karena berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya harusnya yang SMP uang sakunya lebih banyak daripada yang TK, kan gitu. Jadi adil itu bukan sama rata, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, berarti kalau zalim merupakan lawan dari adil, maka secara bahasa dalam lisanul Arab, zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau adil tadi meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya. Kalau zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau secara istilah, zalim artinya melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran. Zalim itu sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran. Ini ada aturan nih. Nah, dia melakukan sesuatu yang di luar aturan. Itu berarti zalim, ya, secara istilah. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka contohnya, jika dikatakan si A mendolimi si B, artinya si A melakukan hal yang tidak diperbolehkan terhadap si B, atau si A meninggalkan apa yang wajib ia lakukan terhadap si B. Jadi kalau si A nyakitin si B, berarti si A ini mendolimi si B. Kalau si A mengambil hartanya si B, mencuri itu, berarti si A mendolimi si B. Kalau si A, ya, tidak menunaikan haknya si B, berarti si A mendolimi si B. Intinya bahwa zalim itu melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran. Itu berarti zalim. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terhadap perbuatan zalim, Islam jelas mengharamkan, ya. Islam jelas mengharamkan. Ada beberapa dalil dari Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwa atau yang menegaskan akan keharaman dari perbuatan zalim.
Contohnya misal dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama." Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, demikian pula aku mengharamkan kezaliman dilakukan di tengah-tengah kalian. Di hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kamu mendolimi aku haram, kamu mendolimi sesamamu juga haram. Itu. Ini dalil penegasan akan haramnya kezaliman. Apakah ada orang yang dolim kepada Allah? Ada. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab, bahwa memang kezaliman itu ada dua. Yang pertama adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Ini nanti salah satunya adalah yaitu kesyirikan. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan zalim. Ya. Tehnya bisa dibagi dulu. Lanjut, siap. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis qudsi tadi Allah sampaikan bahwa Allah mengharamkan kezaliman terhadap Allah, dan juga Allah mengharamkan kezaliman terhadap sesama atau terhadap makhluk. Nah, kezaliman itu memang ada dua. Yang pertama adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Salah satu contohnya adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melakukan dosa-dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Kesyirikan kok bisa dikatakan zalim, ya? Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa dibuka surah Luqman. Ketika Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Apa kata Luqman? Apa kata Luqman? Ya bunayya, la tusyrik billah. Baik anakku, anakku sayang. Karena bunai itu panggilan kesayangan untuk anak. La tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim,
Karena kesyirikan itu menyekutukan Allah itu merupakan kedzaliman yang besar. Berarti kesyirikan itu merupakan kedzaliman. Menyekutukan Allah itu merupakan perbuatan yang zalim, bahkan kedzaliman yang besar. Ya. Dibagikan dulu. Besok kalau bagi konsumsi sebelum atau setelah ya. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Lah, kesyirikan menyekutukan Allah itu perbuatan zalim. Sedangkan zalim tadi pengertiannya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sekarang bagaimana cara memahaminya? Kalau kesyirikan itu merupakan kezaliman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu harusnya diniatkan untuk siapa? Untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, "Qul inna sholati, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin." Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kemudian wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita juga diperintahkan untuk mengikhlaskan, memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna dari la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Jadi ibadah itu harusnya diletakkan hanya untuk Allah. Ketika ibadah itu diletakkan kepada selain Allah, maka itu kezaliman. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang harusnya untuk Allah, yang harusnya diletakkan untuk Allah, dia letakkan, dia peruntukkan untuk makhluk. Ini berarti zalim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibadah itu diperuntukkan, dipersembahkan untuk Sang Khalik, Sang Pencipta. Ketika kemudian ibadah itu ditujukan kepada makhluk, jadi seakan-akan dia menganggap makhluk itu sebagai Khalik gitu. Dia menganggap bahwa makhluk itu sebagai Khalik yang kemudian harus dipersembahkan ibadah kepadanya. Maka inilah kezaliman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka kesyirikan merupakan kezaliman. Karena yang harusnya untuk Allah ternyata malah untuk makhluk gitu. Harusnya diletakkan untuk Allah, ternyata diletakkan kepada makhluk. Nah, itu kezaliman yang pertama. Kezaliman yang kedua, yaitu kezaliman yang ada kaitannya dengan orang lain, ada kaitannya dengan makhluk lain. Ya, misalkan dalam urusan nyawa, dia membunuh tanpa hak, nggak punya salah apa-apa, tiba-tiba dibunuh. Ya. Itu berarti perbuatan zalim,
contoh, apakah ada Ustaz membunuh tapi hak dan dibolehkan dalam syariat? Ada. Contohnya hukum kisos. Jadi kalau ada orang, ya, si A bunuh si B, ya, si A bunuh si B tanpa sebab yang dibolehkan dalam syariat, maka nanti apa dalam syariat Islam? Dalam syariat Islam loh ya, bukan dalam hukum positif loh ya. Dalam syariat Islam hukumannya ya dibunuh, kisos, kalau keluarganya mengizinkan. Dan ini manusiawi tidak? Contohnya ibu punya anak, anaknya ibu dibunuh. Kira-kira terhadap si pembunuh, ibu pengennya hukumannya apa? Dibunuh juga kan? Nah, nyawa dibalas dengan nyawa. Ini manusiawi sebetulnya, ya. Karena saking Allah itu atau saking Islam itu pengen memelihara nyawa. Jadi supaya orang itu ya mikir kalau mau bunuh orang, nanti balasannya dia juga dibunuh. Dan itu manusiawi sekali. Contohnya tadi, kalau bapak-bapak ibu punya anak, anaknya dibunuh atau dimutilasi, ya tetap. Kira-kira kalau cuma di penjara puas enggak? Enggak. Itu tetap dibunuh. Lah kalau keluarga mengatakan kisos dibunuh, maka si pembunuh itu akan dibunuh. Tetapi yang membunuh bukan massa, tapi yang membunuh adalah pemerintah. Maka akan ada nanti hukuman mati. Ya, yang menghukum mati itu bukan warga, bukan masyarakat, bukan orang tua si anak itu, bukan keluarga, tetapi yang membunuh atau yang nanti ngasih hukuman mati itu pemerintah. Tetapi kalau keluarganya memaafkan, ya, anaknya dibunuh, ya, tapi kemudian keluarganya memaafkan, maka tidak jadi hukum mati, tidak jadi kisos. Kenapa? Karena keluarganya sudah memaafkan. Makanya nanti dalam syariat Islam, misalkan tadi ya, ketika bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, anaknya dibunuh, ya, nanti dalam syariat Islam, dalam pengadilannya itu nanti akan ada algojo yang tadi siap untuk bunuh akan mondar mandir, akan wirawi nanti kepada keluarga. Algojo akan mengatakan bagaimana dikisos, ya kisos 1 kali, kisos. Nanti 2 kali lagi akan datang, bagaimana kisos, ya udah menyampaikan kepada yang akan menggal tadi, ya kisos. Nah begitu nanti datang yang ketiga, ternyata kok keluarga memaafkan, kok saya masak nih ya, lihat ya, kesian nanti keluarganya kalau dibunuh, kalau dikisos, ya udah deh saya maafkan, ya Bismillah saya maafkan, saya bermohon surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan memaafkan ini diganti nanti dengan pahala yang besar, diganti Allah dengan surga. 2 kali menyatakan kisos, 1 kali memaafkan, itu nggak jadi dibunuh, batal hukuman matinya. Kenapa? Karena keluarga sudah memaafkan. Ini indahnya syariat Islam seperti ini, adil banget. Ya. Terhadap si pencuri misalkan, koruptor, itu potong tangan. Kalau dalam syariat Islam, potong tangan. Bayangkan dana bantuan sosial dikorupsi. Itu kira-kira kalau cuma di penjara puas enggak? Banyak dokter yang mati, banyak pasien COVID yang mati, meninggal kan? Sudah ribuan orang, sudah nggak terhitung. Bahkan sampai dikubur jam 2 malam, dikubur jam 3 malam, jenazahnya tidak disolatkan, ya kan? Kalau disolatkan pun jenazahnya harus di dalam peti, harus di dalam ambulan. Kemudian karena COVID banyak orang yang di PHK, akhirnya nggak punya penghasilan. Begitu dibantu oleh pemerintah sembakonya dikorupsi itu. Kok nggak punya hati nurani gitu loh. Atasnya dana bansos nih. Ini bukan proyek mega proyek, ini dana bansos. Yang 1 paketnya nggak seberapa juga masih dikorupsi 10.000 per paket. Kali berapa orang yang dikasih?
bantuan sosial. Nah, kalau dalam Islam yang seperti ini potong tangan, supaya apa? Jerah. Supaya jerah. Soalnya kalau cuma dihukum 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun penjara, ya nanti keluar ya gitu lagi. Tapi kalau dalam Islam, 1 potong tangan. Masih nyuri lagi, korupsi lagi, potong kakinya, silang, potong kakinya. Masih nyuri lagi, potong tangannya. Nyuri lagi, potong kakinya. Jadi tangan kaki. Itu kira-kira jerah enggak? Udah jerah itu. Sekali korupsi nggak punya tangan 1, 2 kali korupsi nggak punya kaki, 4 kali korupsi nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ya, Masya Allah, Islam itu luar biasa. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi 1, kedoliman seorang hamba terhadap orang lain tadi urusan nyawa. Ya, kalau memang dibenarkan dalam syariat, ya nggak apa-apa. Tadi termasuk hukum qisas itu kan membunuh, tetapi membunuh yang dibenarkan oleh syariat karena dia juga membunuh, maka hukumannya juga bunuh. Kalau keluarga mengizinkan, tapi kalau keluarga memaafkan ya tidak jadi. Kemudian yang kedua harta, tadi korupsi, nyuri, ya kan? Kemudian ya nyuri simple aja di masjid ya, ngambil sandal gitu ya, atau mungkin nyuri motor kah, atau mungkin nyuri uang kah, ya kan ya. Termasuk diantaranya nanti apa namanya, karena dia mau nyuri sendiri bingung, akhirnya pakai tuyul, ya kan, tuyulnya suruh nyuri sini sana sini, ya sama saja. Ini perbuatan zalim, ya kan, perbuatan zalim. Atau mungkin datang nanti ke dukun, ya kan, supaya nanti usaha saya laris, usaha samping saya bangkrut, ya itu juga dzaliman, ya dzaliman. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, intinya bahwa kedzaliman itu ada 2, zalim terhadap diri sendiri, ini nanti kaitannya dengan dia dan Allah. Yang kedua adalah zalim kepada atau terhadap orang lain, nyawa kah, ya, bunuh, kemudian nyuri, kemudian menjatuhkan harga dirinya, ya mungkin dengan riba, ya dengan mengumbar aib orang, itu juga termasuk di dalamnya bentuk kedzaliman. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang yang akan kita bahas adalah akibat dari perbuatan zalim. Ya, akibat dari perbuatan zalim. Supaya apa? Supaya kita hati-hati. Supaya kita lebih bisa menjaga lisan dan perbuatan. Jadi lisan dan perbuatan kita jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau sampai menyakiti orang lain itu zalim. Kalau zalim, maka akan ada beberapa akibat yang akan dia terima. Yang pertama adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamati." Kedzaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau kegelapan ya itu berarti keburukan. Jadi kedzaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, atau kedzaliman itu merupakan keburukan. Atau kedzaliman itu akan menjadi kegelapan dalam kehidupan seseorang, gitu. Nah, kegelapan yang seperti apa? Kan ada orang yang mengatakan madesu, ya kan, masa depan suram, ya, masa depannya gelap, masa depannya suram, hidupnya gelap, hidupnya suram. Ya karena memang tadi itu salah satu di antara akibat perbuatan zalim yang dia lakukan. Zalim ini tidak melulu kepada yang jauh-jauh, ada juga anak yang zalim sama orang tua zalim sama anak. Ada yang orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Ini perbuatan kedzaliman, bahkan sampai pada keluarga gitu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama adalah kedzaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, apa akibat dari perbuatan zalim? Orang yang menzalimi, ya,
si pelaku kedzaliman, dia mendolimi orang lain, maka disebutkan oleh Rasulullah dia orang yang muflis. Orang yang apa? Muflis. Muflis itu artinya bangkrut. Rasulullah pernah suatu ketika bertanya kepada para sahabat. Apa tanyanya Rasulullah? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang gak punya dinar, gak punya dirham. Kalau di kita bahasanya, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah orang yang gak duwe bondo, orang yang gak punya harta, itu orang yang bangkrut. Dan itu juga merupakan jawaban dari para sahabat. Gak punya dinar, gak punya dirham, gak punya harta benda, itu orang bangkrut. Tapi kata Rasulullah, ya, sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang nantinya datang pada hari kiamat dengan membawa pahala ibadah sholat. Kemudian dia juga punya pahala puasa. Dia juga membawa pahala zakat. Tetapi kata Rasulullah, jadi ibadahnya ternyata banyak. Dia juga sholat, ya, dia juga puasa, dia zakat, dia umroh, wes kaji sisan. Naik hajinya bolak-balik sisan. Tetapi kata Rasulullah, ternyata dia juga membawa dosa dolim. Dia suka mencela orang lain. Dia suka memfitnah orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dia suka maling, suka korupsi, suka nyuri, ya, memakan harta orang lain, mengambil haknya orang lain. Kemudian dia juga pernah membunuh atau menumpahkan darah. Dia juga memukul orang lain. Jadi sholatnya mempeng, posone mempeng, yo zakat, yo sedekah, yo umroh, yo haji, tapi ternyata ning gitu ya, dia suka riba, dia suka memfitnah, dia suka mencela orang lain, dia suka memakan harta yang bukan miliknya, kemudian dia juga pernah membunuh, bahkan dia mukul, ya, cuma mukul, jiwit, mukul, nyap. Apa kata Rasulullah? Maka dia bangkrut. Loh, kok bisa bangkrut ya Rasulullah? Ya, pahalanya akan ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi. Kalau pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang dizalimi akan ditransfer kepada orang yang menzalimi. Maka yang harusnya bisa masuk surga karena pahalanya banyak, karena ibadahnya banyak, karena amal solehnya banyak, batal masuk surga. Kenapa? Ternyata dia mendolimi orang lain dan semasa hidupnya di dunia belum diselesaikan, belum sempat minta maaf, sudah meninggal. Makanya kalau minta maaf gak usah nunggu halal bihalal. Pokoknya kalau punya salah segera minta maaf. Soalnya nanti kalau kita sudah meninggal, kalau kita sudah mati, kemudian Allah bangkitkan nanti di alam akhirat, itu permintaan maaf gak ada gunanya, gak bisa minta maaf. Ya. Makanya taubat itu akan diterima sebelum dua, matahari terbit dari barat, yang kedua nyawa belum sampai kerongkongan. Kerongkongan apa tenggorokan? Tapi kalau dia sudah meninggal, ya sudah, tobatnya, permintaan maafnya itu percuma, ya. Karena dulu ceritanya Fir'aun juga taubat, Bu. Tapi kenapa kok taubatnya Fir'aun nggak diterima? Karena nyawanya sudah di sini. Ya wajar kan ya, nyawa sudah di sini, orang taubat itu wajar. Karena memang penyesalan itu selalu datang di
akhir. Kalau datang di depan namanya pendaftaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah akibat dari perbuatan dolim. Ibadahnya mempeng tapi dia suka dolim kepada orang lain, sering menyakiti orang lain, makan hartanya orang lain, sering dia riba, juga dia sering memfitnah, menyebarkan berita-berita yang bohong, ya. Lisannya tajam, tangannya pun juga suka nyakitin, ya sudah. Nanti orang yang didolimi tadi bu, orang yang didolimi itu akan nyegat nanti bu. Gosek aja mlebu surga sik mangsane. Kowe cek duwe tangar wae kurang dibayar kok. Jangan masuk surga dulu kamu mukul saya belum minta maaf. Jangan masuk surga dulu kamu bunuh anak saya. Ya, belum dibalas. Kamu korupsi ini, belum ketangkep KPK ini ya. Belum dihukum, hukumannya pun juga enggak setimpal. Maka kemudian Allah menegakkan keadilannya. Yuk sekarang kita adili. Selesaikan sekarang. Orang yang mendolim nyun pangapunten dulu khilaf ini ya. Khilaf kok korupsi ini sakmono ini. Namanya bukan khilaf ini ya. Loh kalau khilaf kenapa kok nggak minta maaf segera gitu? Kenapa kok tidak diselesaikan segera? Kalau nunggu halal bihalal ternyata orang tekan halal bihalal wis mati ketabrak truk ya. Belum diselesaikan masalahnya. Maka Allah menegakkan keadilannya. Ya sudah. Ya, kamu punya pahala banyak itu ya, transfer pahalanya. Akhirnya pahalanya diambil, ya, dikasihkan kepada orang yang didolimi. Loh, pahalamu wis entek, nek kok dosamu jek enek, dosa dolimnya masih ada. Maka dosa orang yang didolimi dikasihkan kepada orang yang mendolimi tadi. Sakjane mlebu surga ra sida mlebu surga. Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Seburuk-buruknya tempat. Baik, satu. Kemudian akibat yang kedua. Akibat yang kedua adalah dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya laknat? Dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya surah Ghafir ayat ke-52. Surah Ghafir ayat ke-52. Yauma la yanfa'ud dhalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Yaitu hari yang tidak berguna lagi bagi orang-orang zalim permintaan maafnya, sudah enggak guna permintaan maafnya, sudah telat, terlambat. Dulu dikasih nyawa, dulu masih dikasih kesempatan buat bisa hidup, enggak diselesaikan masalahnya. Enggak juga dia minta maaf. Dulu punya hutang, Allah kasih rizki, enggak dibayar hutang-hutangnya. Sekarang sudah meninggal mau minta maaf, enggak bisa, sudah terlambat. Ya, tidak ada artinya lagi, tidak ada gunanya permintaan maaf, dan bagi mereka lah laknat dan bagi mereka lah tempat tinggal yang buruk, yaitu neraka. Ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua. Kemudian yang ketiga tadi, adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, doa orang yang didolimi itu mustajab. Ya, doa orang yang didolimi mustajab. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Berhati-hatilah kata Rasulullah. Hati-hati terhadap doa orang yang terdolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Makanya kalau kita didolimi, wah itu hati-hati. Tak dongak nih kualat nih. Hati-hati tuh. Ya. Ya alhamdulillah kalau dia doakannya baik. Nah tapi kalau doakannya buruk, udah masa depan suram itu. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada kata-kata yang menarik, yang ini juga perlu kita renungkan.
Kata-kata yang viral di media sosial. Apa kata-katanya? Silahkan kamu tentukan nasib saya di dunia, dan aku akan menentukan nasibmu di akhirat. Itu. Silahkan kamu mau dolim ke saya, silahkan. Sak puas-puasnya, silahkan kamu dolimi saya. Iya kan? Kamu nggak minta maaf, silahkan nggak minta maaf. Tetapi lihat nanti di akhirat, aku yang akan menentukan nasibmu. Dengan cara apa? Aku akan mengadu kepada Allah, dan Allah akan menegakkan pengadilannya, dan pahalamu tak gitu. Ya kan? Pahalamu tak ludesi gitu. Karena perbuatan dolim yang kamu lakukan, dan kamu belum menyelesaikan semasa hidupmu di dunia, dan kamu pun juga tidak minta maaf. Nah ini, maka doa orang yang terdolimi ini sangat membahayakan. Kalau dia mendoakan kita, wis tak dongak nih, gitu. Uripmu sengsara nganti mati, itu maksudnya. Hati-hati. Wis tak dongak nih, uripmu sengsara 7 turunan, hati-hati. Oh, namanya orang didolimi. Maka hati-hati terhadap doa orang yang terdolimi. Artinya jangan sampai kita mendolimi orang lain. Kalau punya salah ya minta maaf. Minta maaf itu tidak menurunkan harga diri, tidak menurunkan kehormatan. Minta maaf itu mulia. Ya. Minta maaf itu mulia. Sekarang nyari orang yang mau minta maaf itu gampang atau susah? Susah. Susah. Hanya ngomong minta maaf itu susah ya. Loh kan saya nggak salah, nggak apa-apa, nggak salah minta maaf ya nggak apa-apa, betul ya? Nggak salah minta maaf nggak apa-apa. Artinya apa? Kita sedang mengajarkan akhlak yang mulia, yaitu minta maaf. Bayangkan kalau keluarga suami istri punya hobi minta maaf, itu kira-kira harmonis nggak? Harmonis sekali. Jadi memang budaya meminta maaf itu dan saling memaafkan itu memang harus ya dimulai dari keluarga kita. Tapi kalau sama-sama merasa benar, dalam keluarga suami merasa benar, istri juga merasa benar, hancur enggak? Hancur. Wes pokoknya aku sing bener, kene ya, wes pokoknya aku sing bener ya. Padahal salah kabeh. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-5, orang yang berbuat zalim itu jauh dari hidayah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-51, Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Oh, namanya orang zalim, Allah tidak kasih petunjuk dia. Udah. Allah sempitkan hidupnya, Allah bikin rumit masalahnya kepada orang-orang yang zalim. Dia ngambil harta, ya, dia korupsi, ya kan? Atau dia melakukan keburukan apa, ya, kamar dia pejabat mungkin ya. Akhirnya dia membuat rekayasa, ya, membuat kebohongan demi kebohongan, ya, untuk menutupi apa yang telah dia perbuat. Dia manipulasi data kah, dia apa? Sama juga di kita, ya. Kadang juga harus menutupi kebohongan dengan kebohongan lainnya supaya nggak konangan itu. Akhirnya dia harus berbohong dan berbohong. Ya udah. Terhadap orang-orang yang zalim, maka Allah tidak akan beri dia petunjuk, ya. Allah akan rumitkan masalahnya. Allah akan sempitkan hidupnya kepada orang-orang yang zalim. Orang zalim itu susah Pak tidurnya, Pak. Ya. Susah tidurnya. Terus dia akan terfikir itu atas kezaliman yang dia lakukan. Cuma yang jadi masalah memang dia gengsi, nggak mau minta maaf, ya sudah. Tambah susah hidupnya, tambah sempit hidupnya. Kebayang-bayang dengan kesalahan atau kezaliman yang dia lakukan. Kemudian yang selanjutnya,
dijauhkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan kebaikan dunia dan di akhiratnya. Dunianya nggak dapat kebaikan, apalagi akhiratnya. Yang terakhir, kezaliman adalah sebab bencana dan petaka. Kezaliman sebab bencana dan petaka. Ini dalam surah Al-Hajj ayat ke-45. Berapalah banyaknya kota yang telah kami binasakan. Kenapa? Karena penduduknya zalim. Maka tembok-tembok kota itu rubuh, menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Sampai sekarang ada tuh ya, kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu nanti pergi ke luar negeri, itu banyak kota-kota yang sisa-sisa kota yang masih ada dulu yang telah Allah azab. Ya. Itu masih ada dan jadi tempat wisata. Jadi negeri yang dulu Allah azab itu sampai sekarang ada sisa-sisa bangunannya, itu kan ya, puing-puingnya, peninggalan-peninggalannya. Ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pelajaran dulu akibat dari orang-orang atau penduduk yang zalim dan Allah binasakan kota itu. Sebagaimana salah satu contohnya dalam Al-Quran, saya lupa nama kotanya. Kota apa ya? Yang awalnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, Gemah Ripah Loh Jinawi, ya. Yang orang kalau keluar mau bepergian, mau safar, itu nggak perlu bawa bekal. Kenapa? Karena di sepanjang jalan itu di satu sisinya buah, di satu sisinya sayur. Kalau lapar tinggal metik. Itu saking suburnya, saking makmurnya, saking sejahteranya kota itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala membinasakan kota itu dikarenakan apa? Dikarenakan kezaliman yang dilakukan oleh pejabatnya dan juga rakyatnya. Pejabatnya zalim, rakyatnya pun juga zalim, penduduknya juga zalim. Maka atas kezaliman itulah berarti dia sedang menghalalkan azab, sedang menghalalkan musibah, sedang menghalalkan azab bagi satu kota atau satu negeri itu karena perbuatan zalim. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bahaya atau akibat dari perbuatan zalim atau ketika mendolimi orang lain. Supaya apa ini saya sampaikan? Supaya kita buat evaluasi bersama, supaya lebih berhati-hati terhadap perkataan dan perbuatan atau sikap kita kepada orang lain. Makanya berpikir sebelum berucap dan juga berpikir sebelum berbuat. Pastikan bahwa apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu tidak mendolimi atau tidak menyakiti orang lain. Yang sehingga jangan sampai kemudian nanti Allah tegakkan keadilannya dan pahala yang selama ini kita susah payah cari, datang ke pengajian, sholatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya, umrohnya, hajinya, muspro, sia-sia. Kenapa? Tadi karena pahalanya ditransfer kepada orang-orang yang telah disakiti atau yang telah didolimi. Aku lupa lihat astagfirullah wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Maka saya sampaikan sabda Rasulullah, ittaqul dzulma, berhati-hatilah terhadap perbuatan zalim. Ada yang bertanya sampai di sini?